angka terjadinya reherniasi atau keluar lagi dalam waktu 6 bulan, early reherniation itu 6 bulan, itu besar angkanya, 4-5%. Dalam 6 bulan pertama 6 bulan pertama, 4-5%, berarti itu per 21 dari 20 pasien kan. Itu banyak tuh. Jadi penting bagi kita untuk mengedukasi itu. Terus yang lebih berat lagi nih, yang emergency ini adalah tidak mampu menahan beban fungsi kencing atau fungsi berak. Oh, sampai segitunya ya, Dok? Iya, itu namanya disebut dengan cauda equina syndrome. Kalau udah seperti itu urgent tuh, itu sudah tanda kutip one of the emergency situations di spine. Halo, selamat siang sahabat Persada. Jumpa lagi di acara Ngobat, ngobrol bareng sahabat, ngobrol santai ditemani secangkir kopi. Halo sahabat Persada, jumpa lagi di acara edukasi kesehatan kali ini. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang kita akan bahas hari ini dengan topik nyeri akibat HNP, simak cara cerdas mengatasinya. Pada episode kali ini tentang HNP ya. Apa sih itu HNP, sahabat Persada? Jadi HNP itu adalah hernia nucleus pulposus, atau biasa orang nyebutnya HNP, atau ada juga yang biasanya menyebutnya dengan istilah saraf kejepit. Jadi apa sih itu saraf kejepit? Kemudian apa sih yang menyebabkan sampai terjadi HNP? Bagaimana cara penanganannya? Apakah harus operasi? Maka dari itu saya sudah mendatangkan narasumber yang sangat expert di bidang ortopedi spine. Di sini ada Dr. Andika Yudhistira, spesialis ortopedi konsultan spine. Beliau merupakan salah satu dokter ortopedi di Persada Hospital. Kita sapa dulu Dr. Yudi ya. Selamat siang Dr. Yudi. Siang Mbak. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Kemarin pilkada jagonya menang nggak Dok? Nggak ada jago. Nggak ada jago. Jago saya hanya Rema. Netral ya Dok ya. Oke. Dokter, boleh disapa dulu sahabat Persada yang ada di rumah? Halo, selamat siang sahabat Persada di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Andika Yudhistira. Saya biasa dipanggil dengan Yudi. Semoga apa yang dibawakan oleh Mbak Wayuni sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita coba akan jelaskan mengenai HNP. Baik, terima kasih banyak Dokter Yudi. Baik, langsung saja mungkin ya Dokter Yudi kita bahas terkait serba-serbi tentang HNP. Mungkin sahabat Persada yang ada di rumah selama ini sudah banyak unek-unek yang ingin ditanyakan nih tentang HNP. Apa sih gejalanya? Kalau misalkan merasakan nyeri di pinggul sampai ke kaki sampai gerigingan, itu HNP bukan sih? Karena itu kita mulai saja ya sahabat Persada. Nah, yang pertama Dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HNP itu Dok? HNP, baik. HNP itu dari bahasa Inggris campur Latin ya. Jadi nucleus pulposus itu adalah sebuah bantalan di antara segmen tulang belakang kita di depan lokasinya, di mana dia itu berfungsi sebagai bantalan di antar segmen tulang belakang. Di antar ruas lah ya boleh dikatakan gitu. Nah, hernia atau herniasi. Jadi kalau ada hernia inguinalis ya, ada hernia diafragma, sama seperti itu. Kata hernia itu adalah di mana isi dari sebuah kantong keluar dari tempatnya. Oke. Nah, artinya kalau kita bicara nucleus pulposus yang herniasi, berarti isi dari bantalan itu keluar dari tempatnya atau dari pocketnya. Nah, sehingga karena dia keluar dari pocketnya itu, artinya konten atau isi di dalam bantalan itu akan berkurang. Ditambah lagi isinya mengganggu atau mengisi suatu ruangan yang seharusnya nggak ada dia. Oke. Nah, sehingga siapakah ruangan itu memang secara bentuk dan juga anatomi dari tulang belakang paling sering adalah bantalan itu keluarnya di belakang. Nah, pintu belakang. Nah, karena pintu belakang, di belakang itu adalah saraf tulang belakangnya. Jadi yang kena saraf tulang belakang yang menekan. Jadi yang salah bukan sarafnya, salah adalah bantalan. Iya, biasanya kan orang mengatakan itu sebagai saraf terjepit ya, mungkin karena itu ya Dok. Jadi ada kata-kata saraf, jadi yang dibilang katanya sarafnya yang salah. Salah bukan sarafnya. Yang salah adalah bantalannya menekan sarafnya. Nah, ini bisa terjadi pada tidak hanya pinggang, tetapi juga terjadi pada leher. Ya, jadi HNP atau bisa dikatakan disc herniation itu memang sering terjadi tidak hanya di pinggang tetapi juga di leher. Makanya ada lumbar disc herniation dan juga ada cervical disc herniation. Bagaimana dengan panggul? Jadi
HNP itu bisa terjadi di sepanjang ruas tulang belakang itu ya dok ya? Iya, Berarti mulai dari leher sampai ke panggul. Betul. Apakah panggul mungkin terjadi juga HNP dok? Iya, kita ngomong pinggang ya. Panggul tuh hip. Nah, kalau hip ya nggak ada. Oke. Tapi kalau kita bicara disc herniation, berarti artinya semua level tulang belakang bisa tercederai seperti itu. Bisa. Ya ada yang namanya thoracic disc herniation juga ada yang itu adalah yang paling jarang. Tetapi yang terbanyak adalah di lumbal dan di cervical. Nah, kalau ditanya lagi lebih panjang lagi, lokasinya di mana dok yang paling sering? Iya betul dok. Yang paling sering adalah L45 dan L5S1. Ya, jadi dua segmen terbawah di pinggang. Kemudian yang di cervical paling sering adalah C56 dan C45. Itu adalah dua level tersering karena mereka adalah di midline atau di tengah di sepanjang susunan tulang belakang leher gitu. Oke, gitu ya dok. Oke, jadi mungkin nggak sih dok orang yang HNP itu apa tonjolannya yang tadi dok yang menekan saraf itu muncul di lebih dari satu tempat? Itu mungkin nggak? Bisa. Jadi misalnya terjadi di L45, L51 misalnya gitu ya, bisa terjadi. Dia memang keluarnya dia itu karena dindingnya robek kan. Di dinding itu ada namanya annulus fibrosis namanya. Annulus fibrosis itu adalah dindingnya dia. Nah, dindingnya itu robek nih ceritanya. Nah, robek sehingga isinya itu nucleus pulposus itu keluar dari pintu yang robek tadi atau dinding yang jebol tadi gitu. Nah, itu memang kenapa kok bisa 1 level, 2 level karena si bantalan itu memang menerima beban yang berlebih baik yang secara tiba-tiba atau secara repetitif. Misalnya contoh orang yang kerja di tambang, berat di kapal, repetitif. Jadi berulang-ulang dia menerima beban itu berulang-ulang melebihi beban yang bisa diterimakan oleh si segmen itu. Sehingga robeklah si dindingnya ini. Isinya keluar. Balanya keluar ya. Oke. Apalagi misalnya tambah faktor risiko lain misalnya berat badannya berlebihan, overweight atau bahkan obese. Nah, itu dia bisa menerima beban yang tanda kutip melebihi dari yang sanggup dia terima sehingga robeklah dia gitu. Oke. Jadi dok, secara umum ya dok, apa sih ya gejala yang dirasakan pada pasien dengan HNP itu dok? Secara proses, fase pertama di mana robeknya si dinding itu pasien akan mengalami atau mengeluh nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Karakteristik nyeri pinggangnya maksudnya adalah nyeri pinggang yang ditambahkan nyerinya atau bertambah berat nyerinya gitu ya bila mana dia bending forward atau bend forward saat dia maju ke depan membungkuk maka tekanan di depan akan lebih tinggi. Tekanan yang tinggi di depan itu akan ditranslasikan atau dipindahkan menuju ke tekanan yang kurang yaitu di belakang, sedangkan di belakang itu sudah robek. Nah, sehingga pada saat tekanan itu beralih ke belakang makin sakit dia. Terus bagaimana dia dengan secara alami, natural refleksnya dia akan mencegah supaya membungkuk ke depan, sehingga dia mempertahankan lurus punggungnya, tidak tegak seperti kita sekarang ini, tapi dia agak lurus, supaya itu adalah posisi paling nyamannya dia. Itu adalah acute discogenic pain atau nyeri pinggang oleh karena bantalannya terjadi sesuatu. Itu karena HNP. Itu fase pertama. Oke. Fase kedua. Nah, fase kedua bila mana bantalan itu keluar dari dinding tadi yang robek tadi dan keluar menekan salah satu selubung sarafnya, baik itu sisi kanan, sisi kiri atau manapun ya, maka dia akan merasa nyeri yang menjalar ke kaki yang sesuai dengan kabelnya. Nah, jadi kan tulang belakang itu kan salah satunya fungsinya melindungi kabel-kabel saraf di tulang belakang yang seyogyanya sebenarnya saat dia keluar dari tulang belakang itu dia akan menjadi kabel tuh. Kayak keluar dari gardu dia menuju ke saklar-saklar nih di sini nih di kaki kita. Kalau di leher berarti ke tangan gitu ya. Nah, saat dia menekan salah satu kabel itu, maka dia akan kasih kode nih kepada tubuh kita. Gue ketekan nih gitu kan. Gue ketekan nih. Nah, dia akan ngasih kode bercupa nyeri yang menjalar sesuai dengan kabel itu kemana. Misalnya dia di L45, berarti kabel L5 yang akan diberi kode sama dia. Nyerinya sampai ke
sisi luar kaki, jempol, jari-jari kaki gitu ya. Dia kasih kode itu. Nah, termasuk rasa tebal dan sebagainya. Kesemutan, itu nggak? Kesemutan, betul. Oke, jadi nyeri plus kesemutan itu tuh sudah fase yang kedua ya dok? Fase yang kedua. Oke, kemudian ada fase lagi nggak Ada dok? lagi, kalau tambah lagi. Kalau misalnya makin gede nih keluarnya, berarti ruangan saraf yang ditekan makin masif nih, makin besar kan. Sehingga tidak hanya komponen rasa dan nyeri yang dimunculkan, tapi juga fungsi atau kekuatan dari kaki yang tadinya dikasih fungsi oleh si kabel tadi. Jadi kabel itu ada dua, atau kita ngomong saraf ya, kabel atau saraf ini punya dua fungsi sensorik sama fungsi motorik. Sensorik itu rasa gitu ya. Nah, motorik itu adalah power. Nah, Kekuatan untuk bergerak. kekuatannya mobilisasi. berkurang ya. Dia misalnya dia 5 gitu ya, atau dia S1 yang katakan, maka dia nggak bisa jinjit. Oh, nggak bisa. Jinjitnya belum terganggu. Jadi dia mengalami gangguan untuk aktivitas sehari-hari. Terus yang lebih berat lagi nih, yang emergency ini adalah tidak mampu menahan Beban. fungsi kencing atau fungsi berak. Oh sampai segitunya ya dok? Iya, itu namanya disebut dengan cauda equina syndrome. Kalau udah seperti itu urgent tuh, itu sudah tanda kutip one of the emergency situations di spine gitu. Gitu tuh berarti harus berkonsultasi juga dengan dokter. Oh nggak usah salah lagi, itu IGD itu. Oh, oke. Itu udah emergency itu dah. Tapi itu adalah apa namanya warning system tubuh kita gitu ya. Itu Allah itu menciptakan kita bahwa dikasih warning nih. Nyeri, kemudian kesemutan, rasa tebal. Itu udah warning tuh sebelum ke fase yang tadi tuh gitu. Iya, mungkin ya kadang orang untuk merasakan apa nyeri, kesemutan, dingin gitu ya dok, istilahnya mungkin dikira paling capek biasa, nggak mau periksa itu ya dok. Pernah nggak sih dokter mengalami ada pasien yang sudah sampai parah sampai secara otomatis dia berkemih dan BAB secara nggak sadar gitu, pernah dok? Saya sudah bekerja sebagai spine surgeon ini 10 tahun lah ya. Iya. Ya itu hal yang tidak jarang bagi kami, apalagi kami menemani pasien-pasien kami yang berasal dari daerah-daerah Ya betul. yang kemudian mungkin tidak teredukasi mengenai kondisi seperti ini. Hal itu sering kita temuin, apalagi di awal-awal dulu ya, sebelum tahun 2020, sebelum sosial media bunyi Iya betul. gitu. Itu memang kita sering menemukan seperti itu. Jadi kurang terpapar ya informasi-informasi seperti Datang itu. ke kami sudah dalam kondisi yang sangat parah. Sulit lah, bukan nggak parah. Kita bilang sulit. Kenapa sulit? Karena sebenarnya kesembuhan tuh hanya milik Allah kan. Betul. Jadi hanya Tuhan yang memberikan gitu. Jadi kita mengusahakan yang terbaik. Hasilnya secara secara klinis bagus. Tetapi sekali lagi dalam natural manusia mengembalikan seseorang dari fungsi yang berat menuju kembali normal kembali itu jauh lebih berat dibanding kalau kita memperbaiki dari fase yang kedua tadi. Oke. Gitu. Oke, berarti untuk recovery-nya jauh lebih lama ya, Dok? Jauh lebih menantang. Ya, lebih menantang. Ya, kalau lama mungkin sulit relatif ya. Mungkin boleh saya katakan menantang lah. Oke. Pernah nggak sih, Dok? Jadi bantalan itu kan keluar sampai menekan saraf gitu ya, Dok. Bisa nggak sih bantalan itu sampai benar-benar lepas dari tulang belakang, itu bisa, Dok? Seluruhnya isinya gitu. Enggak. Oh, nggak sampai tapi ya, Dok ya. Oke, tapi kan agak ngeri ya, Dok, kalau membayangkan karena sampai lepas sama sekali itu. Isi dari bantalan itu bukan semata-mata air ya. Kalau air kan misalnya isi gitu, ya keluar semua isi. Kan kalau air cairan gitu ya, Dok. Bahan dari bantalan atau nucleus pulposus itu tidak hanya air, memang konten air paling banyak, tapi ada kolagen, ada asam hyaluronat dan sebagainya, ada banyak konten yang ada di dalam situ yang membentuk dia tidak hanya berbentuk cair, tetapi seperti gelatinus. Oh, jadi yang masih bisa bertahan di dalam ruang. Ya, jadi nggak hilang sepeluruhnya gitu ya, enggak ya? Ya kan bayangan saya terlalu ekstrim berarti ya, Dok ya. Oke, Dok, untuk yang selanjutnya, bedanya apa sih, Dok? Nyeri HNP dan nyeri yang lainnya tuh bagaimana kita membedakannya? Ya, mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa nyeri
pinggang itu sebenarnya secara etiologi atau secara sebab itu ada 5 sebenarnya. Nyeri pinggang oleh karena gangguan tulang belakang, nyeri pinggang oleh karena gangguan saraf tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah nyeri fisiologenik atau nyeri oleh karena organ-organ di sekitar tulang belakang. Contoh, pada wanita saat menstruasi nyeri pinggang. Betul. Ada gangguan laki-laki ureternya, gangguan Ada nyeri pinggang juga, ginjal nyeri pinggang juga. Kemudian ada yang namanya inflammatory bowel syndrome juga nyeri pinggang gitu ya. Yang keempat itu adalah vasculogenic pain atau karena pembuluh darah. Bapak-bapak yang memiliki varises atau peripheral arterial occlusion disease ya, itu kadang bisa menimbulkan nyeri pinggang juga gitu. Yang terakhir kelima adalah psychogenic pain atau karena psikologis ya. Nah, dari 5 ini dulu nih. Nah, sekarang menjawab apa bedanya HNP Nyeri ini HNP dengan yang nyeri lain. lain, betul dok. HNP itu termasuk di kelompok 1 atau disebut dengan spondylogenic back pain. Nah, artinya komponen tulang belakang. Nah, kalau kita bicara tadi membedakan, mungkin saya boleh disclosure dulu. Saya jelaskan nyeri pinggang yang spondylogenic dulu, yang di tulang belakang ya. Generator nyeri yang ada di tulang belakang itu selain tulangnya sendiri adalah bantalan tadi, isi nulus fibrosisnya, kemudian sendi faset yang ada di belakang, dan juga ligamen atau ototnya yang di sekitarnya. Nah, kalau misalnya nyeri oleh karena sendi yang di belakang faset, tadi kan saya bilang kalau nyeri di discogenic pain atau HNP itu kalau dia fase pertama nyeri saat membending ke depan. Iya. Kalau yang faset itu nyerinya lebih terasa saat dia ke belakang. Saat kayak gini dok. Extension atau bahasa Jawa yang degek ya, bahasa Jawa. Iya dok. Nah, dan ditambah saat dia berputar. Nah, badannya diputar seperti ini kah dok? Itu adalah kalau nyerinya dari sendi faset. Iya. Lalu nyeri yang saraf tadi, yang nomor 2 itu tadi ya, menjalar sesuai dengan kabelnya nih. Iya. Nomor 3 tadi, kalau dia nyeri oleh karena fisiologenik, maka dilihat dulu nih wanita atau perempuan, maksudnya perempuan atau laki-laki ya, itu dilihat nih. Ada riwayat nggak terhadap saluran kemihnya, kemudian saluran pencernaannya, saluran reproduksinya gitu ya. Sehingga harus ke sana. Yang kalau vaskulogenik lebih cenderung bersifat sesuai dengan gravitasi dan juga aktivitas jalannya. Bedanya kalau dia jalan jauh nih nggak kuat, dia akan berhenti dengan posisi tegak supaya berkurang keluhannya. Itu adalah vasculogenic back pain. Tapi kalau dia berkaitan dengan pinggang dan saraf, setelah dia jalan jauh nggak kuat, dia akan cenderung memilih untuk duduk atau membungkuk supaya ruangannya lebih lebar. Nah, yang kelima yang psikogenik adalah bila mana ya itu tadi ada pemeriksaan khusus yang kita bisa lakukan untuk memastikan nih karena bohongan atau karena beneran nih ada sesuatu di pinggangnya. Kita ada pemeriksaan khususnya. Gitu. Jadi secara singkat ya, HMP itu nyerinya tadi nyeri saat ke depan, dan kalau fase kedua dia mengalami ada rasa tidak nyaman atau nyeri atau menjalar, kebas sesuai dengan kabel yang ada di tertembung ada di pinggang gitu ya dok. Oke. Jadi itu ya sahabat pesada, cara membedakannya nyeri HNP itu gimana, kemudian nyeri yang lain itu gimana, itu ya sudah dijelaskan oleh Dokter Yudi. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dokter, apa sih biasanya yang memicu terjadinya HNP? Apakah mungkin faktor usia mungkin, atau gaya hidup, atau mungkin yang lain, mungkin gender mungkin bisa mempengaruhi terjadinya HNP dok? Ya, secara usia memang laki-laki lebih sering terjadi. Secara usia ya dok? Secara usia, kelamin. Jenis kelamin. Memang laki-laki lebih sering terjadi. Tetapi secara usia memang angka itu menunjukkan yang paling banyak adalah di usia produktif. Justru usia produktif. Jadi HNP yang dikira saraf kejepit, ini mitos ya, saraf kejepit yang di semakin tua semakin HNP, itu bukan HNP sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi yang di refer sebagai saraf kejepit pada semakin tua semakin kejepit sarafnya, itu karena
proses degenerasi, proses penuaan pada sendi-sendi tulang belakang, sehingga sendi-sendinya mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang akhirnya membuat ruangannya lebih sempit. Gitu. Jadi bukan HNP, karena HNP itu seyogyanya sebenarnya robekan dari dinding itu yang karena tiba-tiba atau repetitif trauma. Nah, oleh karena itu maka usia produktif lah yang paling banyak yang laki-laki gitu. Kenapa kok laki-laki, Dok? Nah, Lebih banyak terkena HNP, Dok? pertanyaan itu sebenarnya terjawabnya dihubungkan dengan kejadian laki-laki lebih banyak itu harusnya dihubungkan dengan pekerjaannya, aktivitasnya, berat badannya, begitu. Misalnya contoh, laki-laki yang overweight atau obese lebih banyak dibanding yang perempuan. Laki-laki yang pekerjaannya berat, orang yang pekerjaannya berat lebih banyak pada laki-laki dibanding yang Perempuan. Oh, lebih karena itu ya, Dok? secara matematikanya begitu. Tapi apakah itu berhubungan tidak? Di Malang belum teliti. Di Malang ya, belum. Jadi hubungannya itu bukan karena misalkan karena hormon yang berbeda atau apa, mungkin masih belum ada. Kalau itu berarti ada hubungan tidak langsung. Hormon berhubungan dengan wanita overweight. Overweight berhubungan dengan kejadian HMP meningkat. Nah, itu ada hubungan tapi tidak langsung kan hubungannya. Atau misalkan posisi tubuh atau posisi duduk ya, Dok, seperti kita yang biasanya di back office gini ya, Dok, kan lebih banyak di depan komputer nih, Dok, ya, lebih banyak duduk, kemudian sikapnya nggak ergonomis, itu bisa nggak sih mempengaruhi terjadinya HNP? Tidak. Oh, tidak. Jadi jawabannya tidak karena sekali lagi repetitif trauma itu kata kuncinya, repetitif. Kalau duduk yang tidak ergonomis menyebabkan nyeri pinggang, jawabannya iya. Itu jawabannya iya. Apakah duduk yang tidak ergonomis langsung menyebabkan HMP? Jawabannya tidak. Harus ada faktor lain yang menyertai orang yang biasa duduk tidak benar dengan HMP. Nggak mungkin langsung benang merah gitu, nggak mungkin. Pasti ada faktor confounding factor lainnya yang menyebabkan HMP. Misalnya duduknya nggak ergonomis sampai jatuh dari kursi, itu mungkin ya, Dok, yang menyebabkan. Contoh misalnya ada pasien saya bilang, "Dok, saya kenapa setelah diperiksa ternyata benar HMP. Ini karena saya duduk nggak ergonomis, Dok, ya?" gitu. Jawabannya saya bilang tidak. Karena saya harus cari tahu dulu confounding factor lainnya yang menyebabkan HMP-nya. Gitu. Oh ya, oke. Ya, jadi ya seperti saya yang biasanya menghadapi setiap hari ya, bukan menghadapi pasien tapi menghadapi komputer nih. Jadi lebih banyak duduknya daripada jalan-jalannya itu. Jadi tidak langsung menyebabkan HNP ya, sahabat Persada. Jadi mungkin ada faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan HNP. Apa saja nanti kita bahas. Nanti sebelum itu, sahabat Persada sudah penasaran kan, sudah banyak unek-unek ya. Tapi sebelum itu kita break dulu karena saya mau mengajak Dokter Yudi untuk ngopi dulu. Dokter, silakan diminum dulu kopinya, Dok. Baik, terima kasih. Kita minum dulu, Dok. Boleh diminum. Ini beneran diminum? Beneran. Tanpa gula ya, Dok? Tanpa gula. Baik, kita lanjutkan Dokter Yudi untuk podcast kali ini. Oh ya, Dok, untuk mendiagnosa HNP itu pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa HNP? Baik, sebagai dokter saya akan jawab ya sebagai dokter ya. Jadi untuk teman-teman Persada, maksudnya sobat ya? Sahabat. Oh, sahabat. Bagi sahabat Persada yang periksa ke Persada, dokter siapapun lah ya yang akan memeriksa komponen back pain-nya, nyeri pinggangnya, dan satu lagi memeriksa integrity dari sarafnya. Ada 2 pemeriksaan yang akan beliau lakukan. Untuk nyeri pinggangnya, dia akan mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa sih generator pain-nya atau generator nyerinya siapa. Nah, dalam rangka kecurigaan HMP itu, maka dokter akan memeriksa saat berdiri, kemudian saat berbaring, dan tengkurap ya. Tuh. Nah, pemeriksaan itu tanda kutip lah, memeriksa bagaimana gerakan membungkuk, gerakan ke belakang, berputar, itu akan diperiksa. Yang kedua, beliau akan memeriksa secara lebih dekat dengan menekan atau memeriksa daerah pinggangnya. Yang kedua, untuk komponen integritas sarafnya, maka beliau akan mengecek 2 hal. Yang tadi, fungsi sensorik sama fungsi
motorik. Jadi dia akan memeriksa kekuatan dari kaki-kakinya, memastikan apakah kabel yang tadi itu, memeriksa kabelnya nih, kabel yang mana nih, Iya. ada nggak yang kena kabelnya. Kalau kena, seberapa berat kabel ini tercederai atau terdampak gitu. Jadi itu pemeriksaannya. Nah, setelah beliau akan memeriksa dan sudah mengkonfirmasi ini kecurigaannya lebih berat ke arah HMP-nya misalnya, maka dokter akan meminta pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan penunjang gitu maksudnya. Penunjang. Pemeriksaan penunjang itu satu X-ray. X-ray. Itu adalah sebuah gold standard untuk screening apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan nyeri pinggang. So. Ditambah lagi kalau misalnya nyerinya memang sudah diobati dan sebagainya tidak membaik, dan ditambah lagi ada tadi dampak integritas saraf yang terganggu, maka dokternya pasti akan meminta pemeriksaan MRI. Nah, tenang aja, MRI-nya nggak pakai kontras ya, MRI harusnya. Nah, dengan MRI maka akan terlihat secara 3 dimensi HNP-nya lokasi di mana, bantalan yang mana, menekan ke arah mana, sehingga mengetahui kabel mana yang terdampak secara visual. Jadi itu adalah pemeriksaan. Nah, ada juga pemeriksaan lainnya dok, misalnya neurofisiologi ya. Jadi EMG, NCV, biasanya teman-teman neurolog akan memeriksa. Itu nggak apa-apa. Itu adalah pemeriksaan tambahan yang bersifat kualitatif. Jadi melihat kayak ampermeter gitu. Iya, Aku pengen tahu nih kabel yang ini ampermeternya terganggu apa enggak gitu, jumlahnya gitu. Jadi pemeriksaan itu. Tapi intinya satu, pemeriksaan bertemu dengan dokter tuh harus ya. Yang kedua, X-ray dan MRI kalau diperlukan. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan pemeriksaan X-ray sudah cukup, tidak perlu MRI ya dok? X-ray akan mengetahui apakah ada kelainan tulang belakang atau bentuk tulang belakang yang tanda kutip bisa menjadi faktor nyeri pinggangnya tadi. Gitu. Dan itu penting sekali untuk dilakukan. Nah, tapi untuk mengkonfirmasi HMP atau tidak, pasti MRI yang dibutuhkan. Dokter, kayak seperti kasus sekarang banyak ya dok, kasus skoliosis. Skoliosis itu apakah bisa memperbesar risiko terkena HNP nggak sih dok? Jawabannya tidak. Oh tidak. Jawabannya tidak. Oh, oke. Jadi mungkin kalau menyebabkan nyeri, berarti nyerinya Apakah pasien dengan skoliosis angka HNP tinggi? risiko terkena HNP-nya lebih tinggi tidak berarti ya? Ya misalnya gini, misalnya ada kelompok HNP gitu ya. Iya, iya. Kelompok HNP dilihat nih, ternyata yang ini punya skoliosis. Ya. Dari 100 orang yang HNP 50 orang pakai skoliosis gitu ya. Artinya nggak ada skoliosis, jawabannya enggak. Jadi nggak ada hubungannya. Oh, berarti tidak memperbesar risiko ya dok ya? Oh iya, satu lagi dok, saya ada unek-unek, ada pertanyaan membuncah dalam perasaan saya nih dok ya. Genetik. Bagaimana dari genetik? Kalau misalkan orang tuanya atau kakek neneknya mungkin ada riwayat HNP, mungkin keturunannya ada meningkatkan resiko terkena HNP juga nggak dok? Nah, itu pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Jadi itu sedang diteliti dan dikaitkan. Jadi ada namanya sekarang penelitian mempelajari genetika dengan patologi atau kerusakan jaringan ya. Jadi kita bisa lihat apakah faktor genetik itu mempengaruhi kelemahnya dinding tadi atau bantalan tadi. Bukan bantalan, maaf, dinding atau si pintu tadi itu, anus fibrosis itu. Jadi orang yang punya genetik tertentu memiliki kelemahan dinding atau pintunya sehingga lebih rentan untuk terjadi HNP dibanding orang yang nggak punya komponen genetik itu. Itu sedang dilakukan penelitian. Hasilnya belum keluar ya dok? Berarti belum tahu jawabannya. Kalau ditanya apakah ada faktor genetik, pasti ada. Pasti. Karena komponen anus fibrosisnya pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Iya. Gitu. Contoh aja, orang yang genetiknya A memiliki liniase overweight. Iya. Genetik B liniasenya tidak overweight, itu juga sudah berhubungan pasti. Ya, sudah mempengaruhi faktor penyebab HNP-nya itu ya dok. Oke, menurun karena itunya. Oke. Dok, kalau misalkan ada orang terkena HNP ya, mungkin orang sudah terdiagnosa HNP nih ya, pasti takut, aku pasti dioperasi nih. Pasti aku dioperasi. Itu ada pilihan lain nggak sih dok selain operasi, misalkan hanya perlu minum obat atau hanya perlu fisioterapi atau gimana sih dok? Atau dilihat dulu dari sulit tidaknya kasus HNP-nya? Ya, nggak semua pasien HNP itu dioperasi. Itu line saya pertama ya gitu. Jadi tergantung dari derajat
HMP-nya. Nah, derajat HMP itu kita bagi dua deh. Paling simple untuk sahabat persada ya. Ada yang contained, ada yang uncontained. Jadi artinya dia masih nonjol, dia nonjol nih, tetapi dia masih dalam lingkup bantalan atau dinding bantalannya. Jadi Masih di areanya gitu ya, betul, jadi belum terlalu. ada nonjol, tapi dindingnya tidak rusak sepenuhnya. Nah itu contained, dia masih di dalam. Oke. Ada yang non-contained, jadi uncontained, jadi tidak lagi terlindungi sama si si dinding atau si pintu tadi. Sudah keluar dari dindingnya itu ya dok. Baik dia terpisah dari induknya si bantalan yang di dalam tadi, atau dia nonjol keluar dari dinding tapi masih koneksi dengan si induknya. Nah, selama masih contained ya, operasi bisa dihindari. Itu. Tapi yang non-contained mau nggak mau itu harus dikeluarkan. Si yang nonjol tadi, yang keluar tadi, gitu. Gitu. Jadi kalau di operasi itu yang nonjol itu dikeluarkan dok, bukan dimasukkan lagi gitu Nggak. dok? Oh enggak ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa berarti diganti dengan Tidak diganti. Tidak diganti. Jadi kita mau terusin itu atau balik lagi ke yang ringan dulu nih? yang ringan Yang dulu. dulu, oke dok. Yang ringan dulu ya. Jadi yang non-contained tadi itu bisa diobati. Nah, pakai apa saja bisa. Terapi. Ya, apa istilahnya? Memodifikasi faktor risiko. Bisa dibantu dengan fisioterapi ya. Terkadang ini perlu tindakan, tapi bukan tindakan operasi nih. Kadang-kadang bisa dilakukan laser. Laser namanya percutaneous laser disc decompression. Jadi dimasukin jarum ke dalam bantalan itu, Ya. nanti ada panas. Ya. Panasnya akan men-shrinkage, Mengkerut gitu. mengkisutkan, Ya, tanda kutip lah, mengkerut ya. mengkisutkan gitu ya. Si seluruh Bantalan yang bantalan menonjol itu, tadi. ya, nonjol, tapi masih dalam dinding kan. Berarti masih konten itu tadi. Ya, Itu masih bisa. LDD namanya, itu boleh. Masih. Itu bisa dilakukan oleh siapapun yang berkompeten di situ ya. Silahkan. Nah, kebanyakan pasien selama dia contain itu hampir pasti tidak operasi, kecuali gagal tindakan konservatif tadi ya. Kemudian semakin memberat klinisnya itu. Nah, baik yang HNP apapun, ada 3 hal nih saya selalu ngomong ke pasien-pasien saya, 3 hal yang harus diingat. Dan ini mohon maaf kalau ada 3 ini, salah satu dari 3 ini, maka tindakan operasi menjadi tanda kutip disarankan atau malah dianjurkan sangat. Satu adalah bila mana melemah kekuatan kakinya. Ini ngomongin kalau HMP lumbal ya. Bawah ya. HMP lumbal ya. Okay. Dia melalui kelemahan kekuatan pada anggota tubuh bawahnya. Baik itu jinjit kah ataukah dia jalan tegak sebagainya susah. Nomor 2 itu intractable pain atau nyeri yang tidak tertahankan baik dengan istirahat maupun dengan obat. Ini 2. 3 tadi gangguan kemampuan untuk mengontrol berak atau kencing. Ada salah satu dari 3 ini, maka itu menjadi tanda kutip mohon maaf fardu ain untuk tindakan. Karena untuk menyelamatkan fungsi kita, fungsi pasien ya dalam hal ini untuk bisa kembali ke aktivitas semula. Nah, itu adalah 3 hal yang harus. Nah, untuk yang uncontained tadi, seandainya memang diindikasikan untuk tindakan, itu ada tindakan indikasi relatif ya. Maksudnya tidak harus, nggak fardu ain kayak tadi tuh. Misalnya mengganggu aktivitas sehari-hari, nyerinya bertambah berat, tidak sudah melalui terapi, kemudian obat nggak membantu juga, dan masih mengganggu, ya kita tindakan operasi. Nah, tindakan operasi sekarang ya sudah berevolusi ya. Dulu kan tindakan operasi itu the larger the incision, the greater the surgeon. Bedah besar gitu ya. Nah, jadi semakin sayatan makin panjang, tukang bedahnya berarti semakin jago nih, gitu kan. Itu zaman dulu tuh. Sekarang the smaller the incision, the greater the surgeon sekarang. Jadi semakin kecil, semakin jago nih orang. Terus ya, semakin canggih sekarang dok ya operasi. Emang alhamdulillah sekarang kita didukung dengan teknologi-teknologi yang baru ya. Dan sekarang kita sudah bisa mengerjakan yang endoskopi, yang sayatannya kecil. Minimal invasif ya dok. Jadi tidak banyak jaringan yang dirusak, tujuannya tercapai,
pasien juga lebih cepat pulangnya gitu karena length of stay-nya lebih pendek. Oke, untuk minimal invasif. Tapi apakah mungkin ya dok untuk orang yang HNP itu kan sekarang sudah pakai minimal invasif, ada nggak sih dok yang perlu yang dibedah tetap lebar gitu perlu ada nggak sih dok? Ya. Kasus-kasus tertentu mungkin? Ya, mungkin kalau saya boleh bicara bahwa tindakan yang saya tanya standar itu juga nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena itu tetap mencapai tujuan, yaitu melonggarkan dan mengambil yang menekan kan itu. Jadi nggak salah, sebenarnya nggak salah. Dan apakah endoskopi itu apa istilahnya dewa lah istilahnya harus jadi standar? Jawabannya tidak gitu. Kalau misalnya memang fasilitas yang ada di daerah mungkin adanya itu nggak tidak ada endoskopi ya dok ya, harus silakan. bedah yang sayatan yang besar, nggak minimal invasif itu bisa aja ya? Iya bisa, silahkan lah. Tapi memang saat ini nih masyarakat kita lebih tanda kutip lah lebih lagi hype ya dengan yang namanya minimal invasif atau endoskopi. Karena lebih cepat pulihnya, lebih cepat pulang gitu ya kan harapannya. Oke dok, untuk pasien-pasien yang pasca operasi HNP itu lama nggak dok pemulihannya dok, recovery-nya itu berapa lama kira-kira? Fase pertama adalah fase di mana recovery luka. Meskipun lukanya kecil, kurang dari 1 senti, kalau yang kita lakukan kan di portal ya, jadi ada 2 sayatan yang kurang dari 1 senti. Fase penyembuhan luka itu kita akan temani sampai 10-14 hari. 10-14 hari. Bukan berarti di rumah sakit sampai 2 minggu, bukan. Tapi di rumah ya dok? Di rumah. Jadi biasanya setelah 2 hari maksimal setelah tindakan tuh pulang pasiennya. Kemudian kita akan pantau seminggu pertama, minggu kedua sampai lepas jahitan. Nah, fase itu fase yang kurang krusial. Kenapa? Saat itu adalah harus istirahat yang tanda kutip cukup ya, karena nggak boleh ada infeksi, nggak boleh ada masalah pada luka dan sebagainya. Nah, atau kita bisa bilang early complication harus dihindari. Setelah fase itu terlewati, pasien tentunya aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Yang nggak ada masalah hanya saja yang mungkin saya perlu ulang terus itu adalah kita tidak menyarankan untuk membungkuk dulu sampai kurang lebih 6-8 minggu. 6-8 minggu itu berarti sekitar 2-3 bulan ya dok? Mohon 1,5-2 bulan. Kenapa kita tidak sarankan? Karena saat itu kita menunggu pintu tadi atau dinding tadi sembuh kan, terbentuk jaringan fibrosis namanya, jaringan ikat baru, sehingga tidak sampai lagi si pintu tadi yang bolong tadi kan bisa tempat keluar lagi dari si bantalan yang masih ada di dalam. Karena fibrosisnya belum sempurna gitu ya dok. Jadi kalau dia membungkuk, kalau membungkuk nih, berarti kalau membungkuk kan berarti kanannya muncul lagi di depan. Dan itu tekanan itu diteruskan ke belakang lagi. Bisa keluar lagi ntar gitu. Berarti posisinya harus tegap gini terus? Oh enggak. Makanya jadi kalau kita sarankan itu tidak lebih dari 140% dari beban. Jadi kalau kita berdiri ini 100%. Iya. Kalau kita ruku itu 140%. Iya. Oh, tidak lebih dari. Kalau sujud 160%. Oh iya. Tidak boleh lebih dari berapa dok tadi dok? 140%. Berarti tidak lebih dari posisi ruku ya dok ya? Ntar dulu gitu. Nah setelah 6 minggu baru kita dilatih di tempat kami untuk dilatih untuk ruku pelan-pelan, memastikan gitu. Jadi ada fase itu. Setelah itu boleh nggak dok basket lagi? Ya boleh aja, silahkan. Setelah 3 bulan gitu silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau post op-nya itu boleh kan dok? Setelah itu jalan-jalan biasa itu boleh? Nggak apa-apa. Jalan-jalan 1 hari setelah operasi kita minta berdiri jalan. Sudah harus berlatih juga? Iya, udah nggak ada. Bahkan ada pasien kami yang begitu operasi nih pagi, malamnya udah lepas kateter, kencing sendiri di kamar mandi, sebagainya. Recovery-nya lebih cepat tergantung orangnya berarti ya dok ya? Iya. Berarti faktor nutrisi juga mempengaruhi ini dok, recovery-nya si pasien juga dok ya? Nggak juga. Oh enggak. Nggak mungkin kita mengoperasi pasien malnutrisi, nggak mungkin. Iya, oke. Jika sih ya.
Iya. Oke, Dok, untuk pasien HNP itu apakah ada rekomendasi olahraga khusus untuk pasien HNP atau mungkin ada olahraga-olahraga tertentu yang tidak diperbolehkan untuk pasien HNP? Pasca operasi ya. Ya, pasca operasi. Jadi bagi sahabat persada yang sudah menjalani tindakan HNP, jadi isi tadi keluar dan nggak keluar semua, sebagian mungkin tadinya 100%, sisanya tinggal 95%, 90% gitu kan ya. Artinya kemampuan si bantalan itu sudah tidak lagi 100% dalam rangka untuk menahan beban fisiologis atau beban sehari-hari. Itu harus diedukasi kepada pasien dan keluarganya, harus. Karena kalau kita tidak mengurangi faktor risiko yang menjadi penyebab awal tadi, maka itu bisa berulang. Saya kasih tahu dulu, angka terjadinya reherniasi itu keluar lagi dalam waktu 6 bulan, itu acute reherniation namanya. Early reherniation itu 6 bulan, itu besar angkanya, 4-5%. Dalam 6 bulan pertama 6 bulan pertama, 4-5%, berarti itu per 1 dari 20 pasien kan. Itu banyak tuh. Jadi penting bagi kita untuk mengedukasi itu. Jadi fase itu yang harus dikawal betul. Nah, sehingga misalnya nih sudah HMP L45 diangkat, nyerinya hilang, seneng banget dia, dok, gue boleh basket lagi kan? Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi lo nggak boleh basket yang kompetitif banget gitu. Tergantung usia juga ya. Kalau misalnya usianya masih 20-an gitu nggak apa-apa lah, silakan. Tapi kalau udah usianya 40-an, rekomendasi kita main golf kah atau tenis kah gitu, atau misalnya sepeda gitu. Oh, sepeda boleh, Dok? Boleh, nggak apa-apa. Jadi justru yang jumping itu yang sebaiknya tidak lagi, bila mana ya, tapi itu sekali lagi relatif ya. Sangat-sangat kita sarankan untuk menghindari itu bila mana sudah melewati atau memasuki fase degeneratif, ke 40 ke atas tuh harus hati-hati di situ. Tapi kalau usia yang muda, insya Allah sih nggak ada masalah gitu. Oh iya. Oke. Kalau running gitu boleh, Dok? Coba apa? Setelah pace-nya dulu ya. Setelah HMP nih. Ada pasien dia bukan atlet ya, tapi dia runner. Pace-nya itu 10 kilo, dia pace-nya 5. Cepat banget, berarti kan cepat ya, pace-nya 5. Itu sampai sekarang masih lari nggak apa-apa. Jadi tapi saya memang waktu itu menyarankannya setelah 3 bulan dia boleh long run, boleh. Tapi kalau untuk 5 kilo itu boleh lah, itu setelah 2 bulan tadi boleh, nggak apa-apa. Dengan pace-nya pasti pace-nya 6-7 itu boleh. Itu untuk pasien-pasien HNP yang post-op ya, post-operasi ya, Dok. Bagaimana dengan pasien HNP yang tanpa operasi, Dok? Misalkan hanya dengan pengobatan atau dengan fisioterapi, olahraga yang disarankan apa, Dok? Jadi yang contained ya, yang contained ya, yang contained itu memang sekali lagi nomor 1 harus tahu dulu faktor risikonya yang membuat dia HNP apa. Misalnya pekerjaannya kah, dan sebagainya ya. Kalau memang satu-satunya faktor risikonya adalah olahraganya, misalnya dia kerjanya kantoran, nggak ada mengangkat berat beban yang berat gitu ya, kemudian bukan overweight, dia murni karena misalnya seneng bulu tangkis gitu misalnya, ya berarti bulu tangkisnya yang harus dihindari, modifikasi gitu. Jadi modifikasi. Jadi apa? Misalnya berubah jadi apa itu istilahnya, jadi berubah. Kalau dia mungkin tadi ikut kompetisi, jadi dia tidak ikut kompetisi. Misalnya dia tadinya bulu tangkis, misalnya mau nggak ganti ke tenis misalnya. Misalnya loh, simultaneous lebih mahal ya sekarang ya, gitu. Ya silahkan. Tapi intinya faktor risiko, bila mana memang faktor risiko adalah olahraga tadi, maka olahraganya harus dimodifikasi. Oke. Kalau berenang gitu boleh, Dok? Boleh banget, nggak apa-apa. Boleh banget. Yang paling disarankan olahraga untuk pasien HNP itu apa sih, Dok? Kalau saya sarankan nanti ya jadi ini ya, jadi endorsement satu cabang olahraga. Jadi kalau tapi memang angka terbanyak adalah renang. Oh, berenang sih lebih. Angka terbanyak. Oh iya.
Oke, jadi gitu ya sahabat persada. Untuk sahabat persada yang menderita HNP, olahraga itu tetap diperbolehkan. Tapi kita lihat dulu nih HNP-nya bagaimana, dia contain atau uncontain. Jadi dilihat dulu. Seperti yang jelaskan dokter Yudi tadi, boleh berenang sangat boleh, sangat direkomendasikan. Tapi olahraga yang lain juga sangat boleh. Tapi sebelum itu dokter Yudi, boleh kita ngopi dulu dokter? Iya, boleh. Sambil kita menunggu ke materi yang berikutnya. Nih. Sudah cukup banyak ya ternyata yang dibahas pada siang hari ini ya. Penjelasannya dokter Yudi juga luar biasa sekali. Dokter, ini saya masih ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi kalau misalkan ada pasien HNP nih, apa ya istilahnya, akut HNP mungkin ya dok. Penanganan pertama di rumah itu gimana sih dok? Harus diapakan, dikompres kah atau langsung minum obat atau gimana dok? Iya. Kalau nggak mungkin begitu muncul gejala pertama langsung bilang HNP itu, saya rasa nggak mungkin ya. Kecetip. Bagi kami pun juga nggak mungkin bilang langsung HNP. Kita pasti bilang pertama back pain dulu. Nah, pada situasi back pain di rumah, yang bisa dilakukan adalah rest. Itu pertama, istirahatkan. Istirahat. Jadi ikuti keluarga Anda yang mengalami nyeri itu, posisi nyamannya yang beliau inginkan yang bagaimana. Itu yang nyaman gimana ya dok ya? Itu karena kita tidak tahu apakah generator nyerinya memang karena diskusnya atau karena sendi faset atau ototnya saja. Ikuti dulu. Nah, karena manusia itu memang akan mencari posisi di mana nyaman. Seperti tidur aja. Tidur tuh kalau secara nggak sadar orang akan mencari posisi di mana yang nyaman pasti, gitu ya. Jadi jangan dipaksa. Anda harus posisi begini nih. Kamu harus kayak gini nih posisinya. Itu ikuti aja, ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, nyeri dapat dikurangi dengan obat penghilang nyeri atau penurun rasa nyeri ya. Reda nyeri ya. Reda nyeri. Jadi tapi memang sebaiknya sebijaknya keluarga yang ada di rumah untuk memberikan obat itu yang aman aja, seperti paracetamol ya, ibuprofen boleh gitu ya, sama Evenamid boleh lah. Kalau yang lain-lainnya mungkin dipertimbangkan kan. Harus konsultasi dokter dulu ya dok ya, jangan sembarangan samping yang tanda kutip tidak sepele ya gitu. Oke, ya karena selama ini kan mungkin masyarakat ya dok, nyeri misalkan sakit kepala dikit udah minum pereda nyeri, kemudian sakit kakinya sedikit sudah minum pereda nyeri, dan sekarang kan pereda nyeri sudah banyak beredar di masyarakat ya dok ya, jadi nggak boleh sembarangan, mungkin diberi yang ringan-ringan saja dulu ya dok ya, baru sampai kita konsultasikan kepada ahlinya gitu ya dok. Oke, sekarang kita bahas terkait mitos atau fakta ya dok yang beredar di masyarakat. Untuk yang pertama dok, ini mitos atau fakta, HNP dapat sembuh dengan dipijat. HNP sembuh dengan dipijat. Kalau memang HNP ya tidak akan sembuh dengan dipijat. Oke, berarti mitos ya dok ya. Oke. Kalau memang HNP loh ya. Iya, kalau memang HNP itu berarti tidak akan sembuh dengan dipijat, berarti itu adalah mitos. Kemudian yang kedua dokter, setelah operasi HNP tidak bisa berolahraga lagi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oh, mitos sekali. Seperti yang disampaikan dokter Yudi tadi ya, post-op atau setelah operasi itu bisa berolahraga apapun, tapi kita mungkin olahraganya mengurangi yang lompat-lompat itu mungkin dikurangi. Jadi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga dokter, mitos atau fakta. Seseorang dengan HNP maka akan merasakan nyeri seumur hidup walaupun sudah operasi. Wah, mitos itu. Oh, mitos. Itu sangat-sangat mitos ternyata ya. Jadi setelah operasi itu berarti kalau misalkan operasinya sudah berhasil, dia tidak akan merasakan nyeri lagi gitu ya dok ya? Begini, atau gimana dokter? kalau operasinya memang bertujuan untuk mengobati HNP-nya, pasti nyerinya akan hilang. Oke. Oh ya dok, saya tadi itu masih ada pertanyaan sebenarnya. Bagaimana dengan pasien-pasien yang contain, yang HNP yang contain, itu kan dengan pengobatan atau fisioterapi saja. Pengobatan itu apakah bisa memasukkan kembali bantalannya itu ke posisinya atau gimana dok? Dan apakah pengobatan itu fungsinya hanya simptomatis, mengurangi gejala saja? Ya, pengobatan
medikamentosa baik itu oral maupun intravenous ya, itu semua simptomatik saat ini. Simptomatik. Jadi belum ada agen atau senyawa yang bisa membuat bantalan itu kembali seperti semula. Sama saat ini saya belum pernah menemukan ya dok. Dan kami sebenarnya sudah ada, kalau boleh dicek di mana, di PubMed atau mana, sebenarnya di dunia kami sudah meneliti mengenai stem cells justru Stem cell. kepada bantalan, tetapi memang bersifat masih di in vivo atau masih pada hewan, dan itu ternyata sampai sekarang belum bisa di-upgrade ke manusia karena tadi struktur-struktur reseptornya berbeda, kemudian proteinnya berbeda, jadi belum bisa. Jadi saat ini sementara ini baik itu suntik, obat, manual terapi itu masih belum bisa mengembalikan bantalannya. Oke, jadi kalau itu pengobatan tuh lebih ke simptomatik aja, mengurangi rasa nyerinya saja ya dok ya. Bisa nggak sih dok HNP yang konten itu minta dioperasi gitu, bisa dok? Boleh. Misalkan ada seperti itu ya dok, terlalu banyak, terlalu sering merasakan nyeri ini kan nggak enak tuh dok, saya dioperasi aja deh gitu dok. Ya. Jadi sekali lagi pada kondisi seperti itu kita nggak boleh over treated ya, nggak boleh over treatment, maksudnya berlebihan, nggak boleh. Jadi kita jelaskan kepada pasien bahwa tidak ada indikasi absolut, kita bilang gitu ya, tidak ada indikasi absolut untuk tindakan operasi. Tentunya kita akan terus menawarkan program yang tidak operasi dulu, pasti dengan ditemani oleh teman-teman dari rehab medik, teman-teman dari neurologi atau anestesi ya. Silakan menjalani program itu gitu ya, memang dibuatkan sama kami nih. Kalau memang metode tersebut tidak optimal ya, inkonten ya, masih konten dan nyeri memang representasi dari sebuah HNP itu ya, manifestasi dari HNP benar-benar sudah dipastikan nih, nyeri yang beliau merasa terganggu itu benar karena HNP-nya. Ya oke, kita ini contractual agreement dulu nih. Oke, kita akan kita sudah melihat bahwa ini tidak memberikan fungsi yang baik atau tidak optimal. Ya sudah, kita akan tindakan operasi, tapi operasi ini bukan operasi absolut dan fungsinya adalah untuk melakukan pelonggaran, dan kedua adalah anuloplasti. Anuloplasti itu maksudnya yang konten tadi kan apa istilahnya, bahasa Jawanya melendung aja ya. Nah, kayak polisi tidur gitu. Itu kita ratain. Ada caranya, ada teknik tindakan khusus tuh untuk melakukan anuloplasti. Nah, itu bisa menjadi solusi. Tetapi sekali lagi, karena basic kami adalah akademisi, jadi nomor satu sesuai indikasi dulu nih. Kalau emang bukan indikasinya aja nggak usah tindakan sebenarnya. Oke gitu. Oke ya dok, kali aja ya dok ya, orangnya terlalu tangguh nih mau minta operasi nih, bisa jadi ya dok ya, seperti itu. Pernah nggak dok ada kasus seperti itu? Ada, banyak. Banyak ya dok ya, harusnya yang nggak usah operasi tapi maksa minta operasi. Masalah, maksudnya ya saya udah operasi aja dok gitu. Ya sejauh ini sih saya selalu melakukan itu ya. Itu kadang-kadang saya menghubungi teman-teman neuro atau teman-teman anestesi yang memang mendalami pain, atau juga teman-teman ortopedi lain yang load pain manajemennya banyak gitu, saya tawarkan dulu kesana dulu gitu. Rehab medik gitu juga saya saya tawarkan. Ya, oke. Ini saya juga ada satu pertanyaan dari saya sendiri nih dok. Selama menjadi dokter ortopedi konsultan spine ini ya dok ya, pasien termudanya dokter itu usia berapa dan sepuhnya untuk usia berapa dok? Termuda adalah pasien kongenital atau kondisi kongenital. Usia habis, biasanya mereka akan mengetahui, orang tuanya akan menyadari saat sudah duduk ya, jadi 6 bulan. Anak sudah bisa duduk gitu ya dok jadi ya? mereka mulai menyadari ada postur yang tidak normal, atau mungkin bahkan saat berdiri, bisa jalan 12 bulan itu mereka memeriksakan pasien-pasien dengan kelainan kongenital tulang belakang. Itu yang paling muda pasti. Yang paling tua 92 kayaknya.
Itu yang paling tua. Yang berarti HNP itu bisa Bukan HMP tapi itu. Oh, bukan HNP, Dok. Bukan. Ini ngomongin pasien tulang belakang katanya tadi. Iya. Pasien khususnya pasien HNC. Oke. Lain pertanyaannya berarti harus lebih spesifik. pasien Kalau pasien HNP memang yang paling muda itu usia 18-19 tahun. 18 sampai 19 tahun lah. Ya, itu HNP, sudah Dok. ada HNP. Itu paling muda pasien saya. Kemudian untuk yang kita ngomong HMP murni kan, bukan karena toosis ya. Kalau HMP murni tertua itu 54 tahun. Oh, masih 54. 54 tahun. Tapi memang saya nggak pernah, seharusnya tidak ada HMP usia 60 ke atas. Seharusnya nggak ada, Dok. Ya, itu sudah bukan HMP lagi, itu pasti sudah karena stenosis, karena sudah Faktor ada proses degenerasi sebelumnya. degenerasi karena faktor usia ya, Dok. Terus sekali lagi saya disclosure lagi, HMP ini maksudnya adalah acute herniation atau repetitive trauma yang menyebabkan herniation gitu. Hanya dua itu situasi yang kita bicarakan hari ini gitu. Bagi sahabat bersada yang memiliki permasalahan pada tulang belakang, mulai dari leher sampai pinggang sampai pinggul, bisa berkonsultasi langsung nih dengan Dr. Yudi di Persada Hospital. Tapi kalau misalkan sahabat Persada ingin janjian dulu atau ingin tahu jadwalnya kapan sih Dr. Yudi prakteknya itu, bisa menghubungi hotline kami di 0811 3058 8585. Saya ulangi sekali lagi, hotline Persada Hospital di 0811 3058 8585. Jadi di sana sahabat Persada bisa melakukan atau chat langsung kepada operator kami menanyakan kapan sih jadwalnya Dr. Yudi prakteknya. Kemudian bisa juga teman-teman atau sahabat Persada melakukan reservasi pendaftaran di poliklinik maksimal H-1 di nomor hotline tersebut. Baik, sebelum kita tutup, saya juga menyarankan kepada sahabat Persada, kira-kira edukasi kesehatan apa lagi sih yang dibutuhkan oleh sahabat Persada? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita tutup podcast episode kali ini, mungkin ada pesan nih dari Dr. Yudi kepada sahabat Persada nih terkait nyeri akibat HNP. Boleh closing statement-nya, Dok? Boleh, Dok? Baik, mungkin saya akan memberi pesan sedikit saja kepada sahabat Persada bahwa jangan meremehkan nyeri pinggang. Ya, memang semua masyarakat Indonesia di atas usia produktif, yaitu di atas usia 20 tahun, pasti pernah mengalami nyeri pinggang. Seperti saya sampaikan tadi, nyeri pinggang banyak sekali sebabnya. Jangan diremehkan karena nyeri pinggang itu berarti ada warning system atau alarm dari tubuh kita menandakan ada sesuatu yang nggak beres. Segera periksakan itu dan insya Allah kita akan menemani Anda mencarikan solusi sampai solusinya teratasi dengan baik. Baik, terima kasih Dr. Yudi atas pesan-pesannya untuk sahabat Persada. Mungkin cukup dari kami ya, sahabat Persada, untuk edukasi kesehatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di episode selanjutnya.